Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali melanjutkan renungan kita dari kitab 1 Samuel dan sekarang sudah masuk pasal 4 ayat 1 sampai dengan 27. Saudara, saya tetap menyarankan Anda membaca dari ayat yang pertama sampai dengan 27 dan hari ini saya akan membacakan beberapa bagian saja. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiyah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu." Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, "Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku." Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu, naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan kau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu." Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Saudara, bagian ini melukiskan asal-usul orang yang berasal dari kaum berada, yaitu Saul. Bagaimana dijabarkan keturunannya sedemikian detail. Dan kedua, saudara, bagian ini juga menjabarkan bagaimana fisiknya daripada Saul. Orang yang sangat ganteng, rupawan, kaya, dan tingginya di atas rata-rata orang Israel. Jadi sangat mencolok. Tentunya ini adalah sebuah gambaran yang sangat cocok untuk menjadi seorang raja. Karena udah ganteng, tinggi, lalu kemudian dari orang kaya. Jadi memang ini gambaran yang sangat ideal. Namun saudara sekalian, kalau kita perhatikan dengan seksama cerita, kalau memang Anda membacanya dari awal tadi, ayat 1 sampai dengan 27, ada beberapa bagian yang cukup unik begitu ya. Yang pertama, mereka mencari keledai yang hilang, keledai-keledai betina itu yang hilang, kepada pelihat. Nah, di sini pelihat itu dapat dikategorikan memang kalau boleh digambar-gambarkan seperti peramal begitu ya. Dan Samuel digambarkan seperti pelihat, bisa mampu melihat di mana yang hilang, kira-kira demikian. Dan itu adalah ide daripada bujang itu dan diikuti oleh Saul. Saudara, sebenarnya memang ini agak unik begitu ya. Seharusnya secara logika kalau mencari keledai yang hilang ya mencari aja begitu ya. Tetapi mereka sepertinya putus asa dan mencoba untuk bertanya kepada pelihat. Nah, uniknya lagi adalah mereka itu bertanya tentang pelihat kepada gadis-gadis. Jadi saudara, ini saya ngeliat sih kayak ini ya, opa-opa di drakor gitu ya, si Saul ini ya. Jadi sangat menarik perhatian gadis-gadis begitu sehingga mereka bertanya kepada gadis-gadis. Padahal banyak banget orang di situ berlalu lalang. Kenapa nggak nanya ke gadis-gadis kepada orang yang lain begitu ya? Kenapa mesti harus ke gadis-gadis? Nah, saudara, yang lebih janggal lagi, yang lebih uniknya lagi adalah bagian ini tidak menceritakan tentang kerohaniannya Saul. Dia tidak digambarkan demikian. Hanya menekankan tampak luarnya Saul. Nah, saudara, ini ya dibilang bagaimana ya saudara ya? Karena memang mereka meminta raja yang sangat ideal, raja yang berpenampakan bagus mungkin begitu ya, bangsa Israel kepada Samuel, maka Tuhan memberikannya. Dan memang tidak menceritakan tentang kerohanian Saul itu bagaimana. Hanya mendeskripsikan bagaimana karismanya Saul, gantengnya Saul, bagaimana asal-usul keluarga Saul dan dari keluarga orang yang mampu dan kaya. Namun Tuhan tetap meminta Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja. Saudara, ini memang luar biasa. Tuhan walaupun tanda petik itu adalah kriterianya jauh daripada mendekati kerohanian, tetapi Samuel tetap mengurapi Saul menjadi raja.
atas permintaan Tuhan. Saudara, kalau boleh kita renungkan, ada banyak hal yang kita tidak sejalan dengan Tuhan, saudara. Bahwa kita inginnya begini, inginnya begitu, tetapi sebenarnya Tuhan menginginkan kita ini loh yang terbaik. Tapi terkadang kita tidak sejalan dengan Tuhan. Namun, saudara, yang luar biasanya Tuhan tetap menyertai kita. Seperti Tuhan tetap menyertai bangsa Israel walaupun mereka meminta raja dan menolak Tuhan. Bahkan Tuhan tetap memberikan seorang Saul yang notabene memiliki kriteria tertentu yang cukup cakap begitu. Tuhan tetap menyertai kita. Sampai kita sadar apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita supaya kita ini suatu saat nanti sadar bahwa kita itu harus mengikuti keinginan Tuhan. Jadi mengapa Tuhan menyertai kita walaupun langkah-langkah yang kita ambil itu salah? Supaya di tengah jalan nanti kita sadar bahwa Tuhanlah yang seharusnya yang kita sembah, yang kita dahulukan, yang seharusnya kita minta hikmat terlebih dahulu sebelum kaki kita melangkah. Terkadang kita lebih suka langsung melaksanakan keinginan kita tanpa konsultasi dengan Tuhan. Saudara, dari peristiwa ini kita melihat walaupun bangsa Israel itu telah meminta dan menolak Tuhan, tetapi Tuhan menyertai dia. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Saudara, saya meyakini, saudara, banyak sekali kesalahan dalam kehidupan kita. Tetapi sadarkah kita bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita? Tujuannya satu, supaya kita sadar bahwa Tuhan adalah tempat kita yang paling utama dalam kehidupan kita. Dan Tuhanlah yang harusnya terlebih dahulu yang kita minta hikmatnya supaya menjaga setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus menyertai langkah kaki kita pada hari ini.